lanjut lagi ke Pak Gunawan Pagaru ya. Ini beliau adalah Ketua Bidang Organisasi dan Jaringan BPI, Badan Perfilman Indonesia. Pak Gunawan, saya sering bekerja sama dengan BPI untuk acara-acara film, ya kan. Sering sama siapa Mbak Leni, ya kan. Terus sama siapa sutradara tuh yang banyak yang kita lakukan, yang termasuk kegiatan-kegiatan yang berbau film. Nah, saya ingin mendengarkan, dan mungkin kami semua para peserta ingin mendengarkan seperti apa ya kan SDM kompeten di perfilman Indonesia, karena terus terang aja perfilman di Indonesia sampai saat ini itu menjadi prioritas utama dari 17 subsektor yang ada, karena perfilman diyakini akan menarik semua gerbong dari 17 subsektor. Nah, oke. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilakan Pak Gunawan Pagaru untuk memberikan presentasinya. Oke, terima kasih Pak Tohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Teti, Pak Edi, Pak Joni. Jadi memang ini sebetulnya kalau kami melihat, kebetulan saya juga ya selain di BPI, saya juga Ketua Umum Asosiasi Persatuan Karyawan Film dan Televisi yang didirikan dari tahun 1904. Jadi tua sekali gitu. Ya, kalau persoalan kompetensi sebetulnya kalau di KFT itu Persatuan Karyawan ini itu sudah lama, karena sejak didirikan itu dulu kita salah satunya asosiasi organisasi perfilman yang dulu kalau orang mau bikin film itu harus direkomendasi oleh organisasi ini. Jadi harus kompeten. Cuman memang sistemnya yang berbeda. Kalau dulu lebih subjektif, tidak bisa telusur. Nah, dengan sertifikasi ini sudah bisa dipertanggungjawabkan, gitu. Jauh lebih maju, gitu ya. Artinya memang, nah ini yang makanya yang pertama kali menginisiasi berdirinya LSP atas dorongan BPI itu adalah KFT, gitu. Karena sadar betul bahwa makanya saya ingin menyampaikan bahwa SDM kompeten itu ya perfilm Indonesia maju. Kalau SDM-nya nggak kompeten itu kami itu sangat meragukan untuk, kan ini nanti saya akan coba paparkan melihat sejarahnya ya, karena kami saya share dulu materi saya. Ini judul saya adalah SDM kompeten perfilman Indonesia maju. Ini kenapa? Karena memang kalau melihat dari tujuan standarisasi itu, maaf, ini saya full screen aja supaya bisa Nah, ini kalau kami mencoba memahami tujuan standarisasi itu, bahwa secara umum kan ada dua standarisasi, adalah satu produknya sendiri agar itu memiliki kualitas dan memiliki daya saing gitu. Nah, ini khususnya film. Itu kalau film Indonesia maju, jadi harus produk filmnya itu harus memiliki kualitas dan memiliki daya saing. Nah, tetapi untuk melahirkan sebuah produk film yang memiliki kualitas, yang bisa berdaya saing, tentu saja ini dibutuhkan pekerja-pekerjanya pun juga harus memiliki standarisasi, gitu, yang memiliki kompetensi, kemampuan yang ya kalau tidak maka sangat sulit dibayangkan bahwa film seperti apa yang akan lahir. Nah, makanya tadi saya ingin melengkapi sedikit bahwa kalau film itu ini sudah mandatori sebetulnya. Ini ada undang-undangnya nomor 33 tahun 2009 tentang perfilman Indonesia, itu sudah wajib. Di pasal 48 itu setiap insan perfilman berkewajiban, itu dinyatakan seperti itu, memenuhi standar kompetensi. Jadi kalau di film itu sudah mandatori ini. Nah, terus ini di pasal 74-nya lebih dipertegas lagi gitu ya tentang standar kompetensi yang dimaksud, yang ininya adalah sertifikasi gitu. Nah, kemudian di pasal 10, nah ini pelaku kegiatan ini, tapi lebih saya menekankan kepada pelaku usaha.
itu wajib menggunakan pengguna sumber daya dalam negeri secara optimal, dan kemudian di pasal 3 ayat 3 dijelaskan lagi tentang seperti apa yang dimaksud daripada ayat 2 ini. Nah, ini di Permendikbudnya sudah dijelaskan, itu keluar kemarin nomor 30 tahun 2019 di pasal 7 itu usaha itu wajib menggunakan insan perfilman yang certified gitu. Dan ini memang ini sudah menjadi satu. Nah, dan kemudian ini ada lagi di pasal 8. Nah, ini seperti yang Ibu Teti tadi bilang bahwa ayo kita bentengi gitu. Nah, ini sebetulnya sudah ada di Permendikbud nomor 30. Itu dinyatakan memang kalau di kami itu di perfilman berdasarkan Permendikbudnya ini turunan dari undang-undangnya, undang-undang perfilman itu orang bisa masuk ke Indonesia untuk bekerja apabila memang di Indonesia itu belum ada yang certified. Nah, ini makanya ini saya ingin memprovokasi sebetulnya nih teman-teman yang hadir di di seminar ini, ya, baik pengusaha atau pelaku industrinya, bidang usaha ataupun pekerjanya, nanti kita coba lihat bahwa ancaman apa sih yang akan muncul apabila kita tidak menyadari hal-hal yang seperti ini. Nah, ini di Permendikbudnya di pasal penutupnya itu berlaku setelah 2 tahun, artinya 2001. Ini keluar 2019, 2001 ini sudah harus dilaksanakan. Nah, kenapa? Karena memang ini sedikit diberi kelonggaran karena satu, bahwa infrastrukturnya itu belum. Karena yang kami kemarin salah satu diskusikan itu, kalau pada saat Permendikbudnya ini berlaku, sementara kita belum siap, itu juga bermasalah terhadap industrinya, gitu. Karena industrinya bisa stuck, itu bisa tidak ada produksi film, dan itu akan berbahaya sekali, gitu. Sehingga kami minta waktu itu supaya ini dilakukan sosialisasi dulu, minta waktu 2 tahun agar kemudian nanti Permendikbud ini diberlakukan, gitu. Nah, ini okupasi perfilman kita itu seperti yang Ibu Teti bilang dan Pak Edi tadi bilang, itu ini terlihat ekosistem kita itu tidak bisa terlepas dari kompetensi standarisasi. Ekosistem perfilman itu terlihat sekali gitu. Ini ada studi, ya, baru produksi, distribusi, eksibisi. Nah, kalau kita mau bicara soal perkembangan perfilman Indonesia, apa yang mau didistribusikan, apa yang mau dipertunjukkan kalau produknya tidak memiliki standar gitu. Dan bagaimana melahirkan suatu produk yang standar ya kalau SDM-nya tidak memiliki kompetensi gitu. Nah, ini sangat ini kesadaran, itulah sebabnya peta-peta seperti ini muncul kesadaran baru di teman-teman di para stakeholder perfilman. Alhamdulillah saat ini kami sudah selesai dan sudah ditetapkan, kemarin sudah diserahkan oleh Ibu Menteri Kemenaker 14 SKKNI yang ada di bidang produksi film, dan bahkan KKNI-nya pun sudah selesai. Itu ada 99 okupasi yang seharusnya kalau di dunia industri film itu ada 146 okupasi, tetapi di Indonesia yang kita butuhkan baru 99 karena berdasarkan tapi kalau dunia itu 156. Nah, itu sudah selesai KKNI-nya, okupasinya. Kita kemarin waktu konvensi itu menyepakati mulai dari level 2 sampai 7. Itu di bidang produksi film. Tapi ini masih banyak, kalau lihat ekosistemnya kan di eksibisinya, distribusinya kan harusnya juga memiliki standarisasi gitu. Nah, ini kita punya, ini sekilas aja, mungkin kita nanti diskusi lebih banyak lagi. Kami sudah punya infrastrukturnya juga, asesornya kita sudah punya 60 asesor di 14 departemen. Jadi ada 14 departemen, dari departemen penyutradaraan sampai casting itu ada 14 departemen. Kita sudah punya, memang kita mendahulukan infrastruktur ini supaya juga, karena kemarin memang kita simultan untuk menyusun itu. Para stakeholder itu memiliki kesadaran baru untuk sesegera mungkin menyelesaikan infrastruktur ini.
Nah, ini skema. Kita punya sudah ada 99 skema sertifikasi okupasi nasional, karena memang KKNI-nya juga sudah selesai, skemanya semuanya sudah selesai, dan bahkan kita sudah pernah melakukan sertifikasi itu sudah ada 200 para pekerja film yang profesional yang sudah disertifikasi gitu. Mulai dari eh, kamera, artistik, editor, dan sound. Itu udah ada 4 departemen karena itu lebih dulu ada skemanya. Nah, kami juga sudah punya TOK. TOK-nya itu ada di SAE Institute, terus ada UMN, terus ada ISI Surakarta. Gitu. Nah, kami berharap nanti sebetulnya seperti tadi bahwa bagaimana kita bisa, karena film ini sekarang tidak lagi tersentralisasi di Jakarta, tetapi tumbuh di seluruh Indonesia di daerah-daerah. Nah, tentu saja ini kan teman-teman yang ada di daerah ini juga perlu mengakses, harus bisa mengakses bagaimana mereka disertifikasi, sehingga kami mencoba untuk mengajak teman-teman yang karena sekarang ada 20 prodi film, ada 20 perguruan tinggi yang sudah membuka prodi film. Terus ada SMK 21 di seluruh Indonesia sudah buka ke jurusan film gitu, khusus film. Jadi tidak broadcast. Kalau dulu kan broadcast banyak, ada ratusan. Tapi khusus film itu ada 21. Karena ini sangat berbeda gitu. Film broadcast sangat berbeda. Nah, ini makanya kami bilang bahwa sertifikasi salah satu solusi untuk kemajuan industri perfilman. Nah, kita coba lihat. Saya ingin ngomong ini sejarahnya itu dari tahun 98 itu sampai 2017 itu ada pekerja film sekitar 23.000. Tapi ini keluar masuk. Ini keluar masuk. Nah, kenapa persoalannya? Nanti kita lihat bahwa ini pekerja yang terjadi itu perempuan maupun laki-laki itu 64% hanya masuk sekali bekerja di film, terus tidak lagi melanjutkan. Kenapa? Karena dia akan tersingkir karena tidak memiliki kompetensi. Nah, ini ancamannya. Saya mencoba bahwa rendahnya jumlah orang yang tetap bekerja di salah satu pertunjukan, rendahnya jumlah pekerja film yang berpengalaman serta memiliki kompetensi. Nah, keadaan ini sebetulnya sangat membahayakan industri film ini. Kenapa? Karena saat ini itu terjadi sistem baik industrinya, artinya dia mempekerjakan pekerja-pekerja yang tidak memiliki kompetensi. Kalau istilah kami itu beli kucing dalam karung. Karena apa? Sistemnya rekrutmennya itu lebih kepada rekomendasi dari teman ke teman. Umpamanya saya ingin berproduksi, saya menanyakan si A, saya membutuhkan profesi ini, ada apa tidak? Nanti dia rekomendasikan. Nah, yang merekomendasikan kalau benar. Dan ini banyak yang salah. Hanya karena temannya dia rekomendasikan untuk bekerja. Nah, ini menjadi ancaman para pekerja. Kenapa? Karena mungkin banyak pekerja-pekerja yang memiliki kompetensi, tetapi dia tidak memiliki relasi, maka dia kurang sekali mendapatkan peluang untuk bekerja. Nah, ini yang terjadi di dunia industri film sekarang ini. Nah, dengan adanya sertifikasi, nah itu pernah terjadi di KFT. Di KFT dulu, kalau orang mau bikin film, itu langsung bertanya di sekretariat, siapa yang lagi sedang tidak bekerja, karena pasti yang direkomendasikan KFT itu pasti sudah memiliki kompetensi. Karena kita ada sistem uji gitu ya. Di zaman-zaman sampai tahun 90-an lah masih terjadi itu. Jadi ini akan menjadi ancaman industri maupun ancaman buat pekerja. Industrinya mempekerjakan orang yang tidak terstandarisasi, karena memang belum ada di mana dia mau menemukan, ini hanya rekomendasi dari si A, si B. Nah, ini banyak terjadi pada saat bekerja, itu tidak memenuhi sesuai dengan keinginan industrinya. Ancaman pekerjanya adalah banyak orang yang memiliki kompetensi, kemampuan, tetapi tidak mendapatkan peluang itu karena dia tidak memiliki relasi-relasi yang memungkinkan untuk merekomendasi dirinya untuk bisa bekerja di salah satu industri. Sehingga
Kalau kita tanya para produser sekarang, dia pasti bilang bahwa pekerja film, SDM perfilman Indonesia kurang. Itu pasti dia bilang begitu. Kenapa? Karena itu lagi yang disodorkan oleh orang yang dimintain rekomendasi gitu. Nah, sementara kalau kita tanya ke para pekerja, coba kita lihat, itu pasti banyak yang menganggur. Itu terjadi. Nah, makanya saya bilang tadi bahwa sertifikasi adalah solusi untuk perkembangan industri perfilman Indonesia. Itu karena ya inilah persoalan-persoalan yang terjadi. Saya pikir saya singkat itu aja. Terima kasih SDM kompeten ya perfilman Indonesia. Oke. Ya, baik Pak Gunawan Pagaru, terima kasih atas presentasinya. Presentasi yang luar biasa, singkat, padat ya. Yang mungkin jadi catatan buat kita bahwa ternyata yang sudah kurang lebih sekitar 99 ya skema yang ada di Indonesia untuk sertifikasi, sedangkan dunia itu sudah 100-an lebih. Berarti masih ada gap ya di sini.